ini ketemu lagi. Ketemu lagi Pak, tentunya kita kali ini akan bahas terkait dengan reformasi TKDN terbaru, Permen nomor 35 tahun 2025 ya Pak. Kalau dari kacamata Anda, sebetulnya apa sih Pak plus minus terkait TKDN yang baru ini dengan TKDN yang sebelumnya? Ya, saya kira aturan dengan TKDN yang baru ini adalah dalam kalau dibandingi yang lama maupun yang baru ini kan ada memberikan semacam satu insentif, di samping insentif bagi para pelaku usaha yang membangun industrinya di dalam negeri. Nah, di samping itu juga adanya kemudahan di dalam hal administrasi. Nah, kemudahan-kemudahan seperti inilah yang tentu dipandang positif oleh para pelaku usaha dalam hal ini kalangan industri. Nah, tentu saya kira dari kalangan industri sangat mengharapkan bahwa dengan adanya TKDN yang baru ini tentu akan meningkatkan kepastian di dalam berusaha. Nah, di samping itu juga adalah tentu akan tumbuhnya produksi lokal yang akan meningkat. Hal-hal seperti inilah yang tentu akan diharapkan. Nah, tentu perlu juga diimbangi dengan misalnya salah satu adalah tentu dengan kepastian pasar maupun juga kestabilan daripada regulasi. Kita tahu bahwa kadang-kadang regulasi kan sering berubah-ubah sehingga akhirnya menyulitkan dunia usaha untuk melakukan satu langkah untuk menuju ke hal-hal yang jauh ke depan. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu kami sangat menyambut positif dengan Permen nomor 35 ya. 35 nah, tahun tentang 2024. TKDN ini ya tentu kami berharap nanti di dalam implementasinya itu betul-betul bisa sesuai. Yang kadang-kadang ya memang masih ada kendala juga, yang kadang-kadang juga karena ego sektoral, kadang-kadang regulasi dari masing-masing lintas kementerian ini yang kadang-kadang menyulitkan dunia usaha. Nah, hal-hal seperti ini yang akibatnya menurunkan daya saing daripada industri kita. Oke, jadi hal ini disambut positif ya oleh pelaku usaha Pak, karena tadi ada tambahan insentif, kemudian juga dari segi administrasi sudah jauh dipersingkat. Kan? Nah, tapi kalau dari evaluasi Anda Pak, sebetulnya dengan penerapan TKDN yang sudah diterapkan sebelumnya, ini apa sih Pak mungkin pembenahan-pembenahan atau mungkin poin-poin yang Anda miliki supaya kemudian TKDN yang baru ini bisa diterapkan lebih optimal? Iya, memang kalau TKDN yang sebelumnya itu memang sepenuhnya memang belum efektif dalam memperkuat industri nasional. Nah, tentu dalam hal ini walaupun memang di dalam TKDN tersebut itu telah mendorong sejumlah sektor untuk meningkatkan kandungan lokalnya. Nah, di mana realisasinya itu memang masih terbatas kepada beberapa sektor tertentu seperti misalnya adalah telekomunikasi, energi maupun alat-alat kesehatan. Nah, di samping itu juga adanya misalnya hambatan-hambatan birokrasi yang kita tahu tadi sempat saya singgung yang karena ego sektoral yang kadang-kadang hambatan-hambatan birokrasi tersebut itu juga salah satu hambatan. Nah, di samping itu juga keterbatasan daripada pasokan bahan baku. Kita tahu bahwa pasokan bahan baku untuk industri ini kan 60-70% kita masih impor. Nah, di samping itu juga ya ini ketergantungan daripada impor barang-barang yang kita memang kadang-kadang masih impor ya akhirnya akibatnya ada ketergantungan daripada import-import tersebut, akibatnya ini mengurangi daripada efektivitas daripada kebijakan tersebut. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil ini betul-betul saya kira mudah-mudahan Mas Menprin ini betul-betul firm untuk melakukan penetrasi implementasi yang yang sudah diputuskan itu ya kalau bisa kan ini kan bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan dari lintas kementerian lain. Salah satu adalah misalnya bahan baku, misalnya katakan bahan baku untuk
agroindustri yang tentu pasti bersinggungan dengan Kementerian Pertanian, atau juga bahan baku yang untuk hal-hal bahan baku yang memang import, misalnya harus bersinggungan dengan misalnya Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian KKP atau juga kementerian lain yang akibatnya karena kebijakan-kebijakan tersebut akibatnya ya justru menurunkan daya saing daripada industri kita. Oke, Pak Saleh tadi kan Anda katakan bahwa salah satu tantangannya adalah masih ada ego struktural dan sektoral gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari pandangan Anda di tengah adanya reformasi TKDN yang baru ini, untuk komunikasi, sinergi, kemudian lintas kementerian lembaga sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang sudah lebih baik dari segi komunikasinya supaya nanti pelaku usaha tidak bingung dengan aturan-aturan yang tumpang tindih? Ya, saya kira artinya semakin ke sini artinya kan komunikasi tentu semakin intensnya. Tentu kami berharap yang kadang-kadang kan masing-masing kementerian yang mungkin menterinya baru kan tipikalnya kan beda. Nah, saya kira dengan keinginan Bapak Presiden untuk udah menargetkan misalnya ekonomi tumbuh 8%, tentu ini harus didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam bagaimana agar pencapaian 8% itu bisa tercapai. Nah, salah satu adalah tentu dengan industri harus tumbuh. Nah, tanpa industri tumbuh, ya jangan pernah berharap bahwa untuk menuju ke 8% itu bisa tercapai. Oke, kalau Anda bisa review Pak, terkait dengan ekosistem industri kita dari hulu ke hilir sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, saya kira kan industri hulunya ini kan kita berharap bahwa industri hulunya ini kan bisa menghasilkan bahan baku. Tapi kan kadang-kadang ini masih sulit untuk bisa, kadang-kadang masih menjadi satu tantangan untuk bersaing dengan bahan baku dari luar negeri. Nah, untuk itulah tentu didukung oleh kebijakan-kebijakan dari lintas kementerian agar bagaimana agar industri hulunya itu betul bisa kompetitif dan menghasilkan sumber pasokan bahan baku. Kan banyak kan untuk hulu itu kan menghasilkan bahan baku. Nah, kadang kalau ya misalnya untuk mendapatkan bahan baku kita harus import apa segala macam. Tapi ada pembatasan apa segala macam. Akibatnya apa? Bahan bakunya kan menjadi mahal. Nah, begitu menjadi mahal, daya saing daripada industri kita akhirnya kan menjadi turun. Nah, inilah yang tentu perlu adanya kolaborasi lintas kementerian agar jangan berpikir sektoral, tetapi berpikirlah secara nasional agar bagaimana industri kita tumbuh sehingga apa yang diinginkan Bapak Presiden untuk menuju ekonomi 8% itu bisa tercapai dengan industrinya harus tumbuh. Oke,